Nah, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para mahasiswa semua. Kita lanjutkan ke pertemuan kedua materi pemrograman 1. Di minggu kemarin kita udah bahas masalah alur dari pemrograman 1, kemudian ini sintaknya, kemudian prosesnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke pertemuan 2. Kita masuk ke simbol-simbol di sini. Nah, di sini ada simbol diagram. Sebentar saya cari. Nah, di sini simbol diagram, ya, simbol diagram alir atau flowchart. Di mana di sini ada bentuk-bentuknya di simbol flowchart. Jadi di sini ada input terminal, kemudian ada input output, kemudian ada proses, ini di session, kemudian ada titik sambung, kemudian ada titik konektor, kalung manggil, dokumen. Nah, ini bentuk simbol. Bentuk simbol ini bisa kita gunakan di semua bidang. Misalkan terminal, jadi di awal terminal. Kemudian di sini input output. Kemudian di sini untuk proses, kalau kita melakukan proses sesuatu. Kemudian di sini decision, if atau jika. Jadi alur ini kita bisa gunakan. Contoh misalkan ini proses alur pembuatan SIM. Pembuatan SIM kita bisa gambarkan dengan alur-alur ini. Dari pendaftaran, habis dari pendaftaran ke tempat ini, kemudian bayar loketnya. Ini bisa digunakan di diagram alir. Kita lanjutkan di sini. Yang kedua adalah nah, ini contoh penggunaan dari diagram alir. Di sini mulai start, yang tadi simbol start. Kemudian di sini ada input output, ada proses. Jadi dia membaca ada dua variabel. Ini ada variabel m sama n. Kemudian ini ada decision. Jika kalau dibaca n-nya kurang sama dengan 0, kalau dia sama dengan 0, maka dia yes, akan cetak. Nah, ini simbol cetaknya. Kalau dia 0, maka dia akan menghitung r-nya m modulus sisa pembagian dari n. Maka dapat m sama dengan n, r sama dengan r di sini. Nah, ini bentuk dari flowchart atau diagram alir. Nah, kalau dibuat di codingnya, maka di atas di sini jadi kita mesti deklarasikan dulu. Di sini ada tadi m sama n, ini dia tipenya integer. Kemudian ini ada r integer, sisa pembagian, ini deskripsi. Dia membaca dua variabel. Variabel apa, anak? Variabel m sama n. Kemudian di sini while. Selama n-nya tidak sama dengan 0, do m masuk ke dalam r, maka modulus sisa pembagiannya. Nah, di sini kemudian n dimasukkan ke m, r dimasukkan ke n. Kemudian di sini kondisi pengulangan, jika n sama dengan 0, maka dia PBT M, kemudian dicetak nilai M-nya. Ini salah satu contoh dari menghitung sisa pembagian. Sekarang kita lihat di sini, ini contoh program. Contoh program, dilihat saya sudah membuat program ini. Kira-kira program ini untuk menghitung apa? Nah, di sini bisa dilihat, berarti di sini untuk menghitung luas segi 4. Jadi yang dihitung ada luas, berarti ada rumusnya luas. Luas adalah panjang kali lebar. Untuk mendapatkan luas, berarti harus ada data, yaitu data panjang sama data lebar.
Di sini. Di sini misalkan saya sudah membuat nilai panjang dari luas segi 4-nya, misalkan panjangnya 5, lebarnya 3. Maka kita buat deklarasi dulu. Kita menyiapkan ada berapa variabel di sini? Ada 3. Ada panjang, ada lebar, ada luas. Yang dihitung yang mana? Yang dihitung adalah luasnya. Yang data harus ada yang mana? Datanya yaitu panjang dan lebar. Dimana di sini kalau ini integer, maka ini deklarasi, maka disebut ini adalah deklarasi. Setelah deklarasi kita siapkan, maka kita masukkan panjang sama dengan 5. Boleh nggak diganti misalkan P sama dengan 5? Boleh. Maka kalau di sini P sama dengan 5, maka di sini integer juga harus P juga. Dia harus sesuai, konsisten. Kalau di sini P, ya di sini P. Kalau di sini panjang, di sini panjang. Lebar sama dengan 3. Di sini lebar. Kalau di sini L besar, maka di sini juga harus L besar, harus sama. Setelah 2 variabel ini kita deklarasikan, kita berikan nilainya, maka kita hitung luasnya. Tadi di mana rumus dari luas, yaitu luas sama dengan panjang kali lebar. Bisa nggak kalau saya tulis luas sama dengan P kali P? Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena kita deklarasi di sini adalah panjang, di sini lebar. Maka di sini juga harus sama. Luas sama dengan panjang, ini sesuai. Kemudian kali lebar. Lebar juga di sini lebar. Jadi harus konsisten. Kalau kita di atasnya pakai panjang, rumusnya juga pakai panjang. Kalau di bawah, di atasnya pakai lebar, di bawah juga pakai lebar, konsisten. Di sini sudah ada nilainya luasnya di dalam komputer, di dalam memori. Sekarang bagaimana kita menampilkan? Kita cetak dulu cout. Ini untuk menampilkan mencetak. Cout menghitung luas segi 4. Maka nanti akan tercetak tulisan menghitung luas segi 4. Nline, maka dia nanti akan ke bawah tulisannya cout luas. Cetak luas. Maka nanti di sini luas sama dengan luas. Di sini ada nilainya. Nilai dari mana luasnya? Luas dari sini. Keluar. Kemudian N. Ini hasilnya di situ. Ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa? Ini untuk menghitung luas. Jadi nanti yang di sini yang tercetak di layar, kalau ini program dijalankan, akan keluar tulisan ini dulu, cout, yang diapit tanda putih, apostrof, menghitung luas segi 4. Ini akan tercetak baris pertama. Nline, maka kursor akan ke bawah, mencetak berikutnya, cetak luas. Jadi di bawah ini akan tercetak tulisan luas lagi. Luas sama dengan, kemudian di sini luas. Luas ini variabel di sini, variabel. Maka di sini luas sama dengan dicetak, ditampilkan nilai isi dari variabel luas. Isinya dari mana? Ya dari sini. Ada rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Cukup jelas? Sekarang pertanyaan saya, kalau saya di sini nulisnya cout, kemudian tanda apostrof sama dengan luas sama dengan tanda apostrof, luasnya ini saya kasih tanda petik lagi, tanda petik luas, apa yang terjadi? Ya, benar. Yang tercetak adalah cout luas sama dengan luas. Kenapa? Karena yang diapit tanda double apostrof itu yang ditampilkan. Makanya tadi kalau ini di sininya ini pakai tanda apostrof diapit, maka yang tercetak adalah luas sama dengan luas. Sedangkan di sini kita akan menampilkan isi dari variabel luas. Di mana di sini variabel. Maka variabel dari mana? Dari luas ini. Ini ada perhitungan, maka diambil nilainya. Sampai situ ada pertanyaan? Cukup jelas dari teman-teman mahasiswa? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang saya kasih soal. Saya kasih soal, di mana kalau yang tadi di situ yang di-input panjang sama lebar. Sekarang yang saya minta adalah yang di-input adalah nilai. Kita kuliah adalah kuliah pemrograman 1.
saya membutuhkan 3 nilai, berarti yang diinput adalah nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Yang diinput nilai 1, nilai 2, 3. Nah, setelah ketiga nilai tersebut diinput, prosesnya adalah menghitung rata-rata. Rata-rata dari ketiga nilai tersebut. Berarti ada variabel rata-rata, didapat rumusnya dari nilai 1 ditambah nilai 2 ditambah nilai 3 langsung dibagi 3. Yang ditampilkan adalah tampilin semuanya. Yang saya minta kalian di input 3, prosesnya ada berapa? Ya, ada 1 prosesnya, yaitu menghitung rata-rata. Kemudian ditampilin yang mana? Tampilin semuanya. Tampilin nilai 1 ditampilkan, nilai 2 ditampilkan, nilai 3 ditampilkan, nilai rata-rata juga ditampilkan. Gitu. Nah, pertanyaan saya, dari soal yang tadi saya berikan, ada berapa variabel total semuanya? Ada berapa variabel? Ya, benar. 4. Di mana yang diinput, yang dimasukkan ada 3 variabel, yaitu nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Itu ada 3 variabel nilai input. Kemudian prosesnya ada 1, R. Jadi boleh di atas tadi deklarasinya yang kayak sini nih. Deklarasinya boleh N1, N1, N2, N3. Nilai 1, nilai 2, nilai 3. Mau diganti nilai 1, nilai 2, nilai 3, boleh nggak? Boleh. Berarti di situ ada deklarasi karena yang diinput 3. Setelah itu adalah R. Untuk apa? Mencari rata-ratanya. Kemudian di sini prosesnya. Prosesnya adalah nilai 1 ditambah nilai 2 dibagi 2. Setelah itu cetak di sini. Mencetak rata-rata, ditampilkan semuanya, N1, N2 ditampilkan, kemudian rata-ratanya ditampilkan. Baik, sampai sini cukup jelas? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Kemudian ini soal yang tadi tolong dikerjakan. Kemudian hasilnya dikirim ke e-learning Unpad. Sudah? Baik? Baik, terima kasih pada teman-teman mahasiswa. Saya akhiri kuliah di malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.